daerah Bogor Asri, tepatnya di Gang Muzair, nama ikan. Akan tetapi bukan nama ikan yang kita kejar, tapi di sini ada satu bangunan yang mana bangunan ini konon katanya berpenghuni makhluk-makhluk yang kasat mata. Bangunan ini di tengah perkampungan, berada di tengah perkampungan, akan tetapi di sini banyak gangguan-gangguan yang menurut warga sekitar sungguh amat sangat mengganggu. Oke, dan di sini juga saya ditemani oleh salah satu warga. Kita akan bertanya kepada warga itu ada apa aja di sini dan makhluk apa aja yang suka mengganggu di sini. Mungkin mereka pernah mengalami. Oke, kita panggil ini. Assalamualaikum. Sobat HM, ini apa? Sobat HM kita dari Bogor Asri. Namanya siapa? Saya Yayan. Yayan. Oke, ini dengan Bapak Yayan. Bapak Yayan udah tinggalnya di mana, daerah sini? Saya sebelah sananya. Oh, sebelah sananya. Oke. Teman saya. Pak Yayan, Pak Yayan tahu kan sejarah rumah ini dulu seperti apa? Kalau setahu saya dari warga sekitar juga ya, di sini emang udah lama juga sih kosong. Ada nggak 5 sampai 6 tahun ada? Ada perkiraan segitu ada. Sekitar 6 tahun ya? Ada. Oke, 6 tahun. Nah, ada gak gangguan-gangguan atau Pak Yayan pernah ngalamin sendiri yang menurut Yayan itu di luar, ibaratnya ganjil lah, ibarat yang kasat mata gitu? Menurut Iya, kalau saya sendiri belum pernah menyaksikan sih. Cuma kalau dengar dari tetangga atau dari sekitarnya ya, pernah juga ada yang bilang gitu. Salah satunya apa, Pak? Ya kalau dengar-dengar sih yang pernah saya dengar juga ada sosok yang astral yang apa sebutnya? Ya macam kuntilanak katanya juga. Kuntilanaknya normal apa kan ada kuntilanak sekarang tuh? Kuntilanak udah ada yang warna merah Katanya juga. ada yang merah juga. Merah Katanya. di ya. sini, Pak. Iya, katanya. Oh gitu. Kalau alam. Nah, untuk yang Bapak lihat di sini, maksudnya Bapak tadi sempat ini ngecek, ada sosok apa aja, Pak? Kalau saya sih yang gimana ya dibilang ya, ada juga sih yang tinggi besar juga katanya. Tinggi besar, iya. Itu sekitar ada 2 meter, Pak. Kurang jelas juga sih saya juga. Oh gitu, oke. Saya juga kurang begitu jelas. Kalau makhluk-makhluk yang lain gitu, Pak, selain dari itu? Selain dari itu mungkin banyak juga sih wallahu alam sih. Kalau menurut saya cuma dengar dari sekitar tetangga Oh di sini. iya, oke, Pak. Belum jelas juga. Oke. Sobat HM, ini Sobat HM dari Bogor Asri, namanya Kang Yayan ya? Ya. Oke, makasih Kang ya. Ya, sama-sama. Oke, sip. Ada ini gak, ada pesan-pesan untuk Sobat HM? Ya. Atau enggak untuk channel HM? Ikutin aja channel ini, semoga kedepannya lebih bervariatif aja gitu. Amin. Oke, Jadi, sip. Oke. Makasih ya Kang ya. Iya, sama-sama. Oke, sip. Ya, kan. Oke. Sobat HM, biar kalian biar kalian tidak penasaran, yuk kita kupas, kita kulik, kita bongkar, kita kupas segala macam. Ruangan per ruangan ada sosok apa aja, ada makhluk apa aja, benar apa enggak yang seperti warga sekitar menceritakan. Oke, Sobat HM, ikutin Sobat Ahli. Oke. Nih salah satu ruangan di antara ruangan ini yang paling besar kalau menurut saya pribadi ya, karena sebetulnya masih ada juga ruangan di belakang itu yang lebih luas, tapi ini untuk area ini ruangan ini yang paling besar. Oke, Sobat saya kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita masuk satu ruangan ini. Ini kalau dikatakan banyak, memang banyak, akan tetapi lebih cenderung datar ya. Jadi energinya masih normal pada umumnya ibaratnya. Hawanya pun masih hangat-hangat seperti apa gitu. Tidak dingin, biasanya dingin. Sebenarnya seperti itu. Nih, kita memasuki salah satu pintu samping ya, karena ini ternyata ada pohon yang lumayan tinggi juga, besar, dan auranya lumayan besar. Nih Sobat saya, kita langsung ke sini dulu karena saya penasaran. Di sini ada seperti apa? Nih, ya Sobat saya, ini kalau kita perhatikan ada seperti sosok seperti putih ya, seperti lontong. Tapi saya bukannya ini, kita masuk aja, coba, saya penasaran. Ikutin yuk.
Iya, gampang. Hati-hati ya sahabat saya, karena ini apa? eh, kita lihat pinggir sengaja karena ada sesuatu di sini. Jadi setelah saya ikuti ada sosok seperti apa, salah satu lontong ya, dia melayang masuk ke sini sobat saya. Ternyata di sini ada sumur, nih ada sumur. Ini energinya banyak, apa energinya besar banget. Ini banyak sosok yang menurut saya ini membahayakan ya kalau untuk anak kecil ya, karena ternyata ada sosok seperti apa ya, seperti bukan kunti dia, seperti bebek gombel lah ibaratnya, yang kalau maghrib itu kita jangan sembarangan main, anak kecil itu seperti ini. Ini sosoknya sobat saya dia. Terus kita perhatikan juga ada satu sosok seperti ini kodok apa ya, coba nah coba hati-hati oke sobat saya. Nah ini bukan kodok sembarangan kalau menurut saya, ini kodok yang menyambut kita bahwa ada sosok seperti lari ke sini. Nah ini bentuknya seperti ini. Oke coba dia, kalau kodok asli itu disamperin pasti kabur kalau dia diem terus. Oke sobat saya, biarin kita nggak ganggu. Ini bisa dikatakan yang nunggu sumur. Oke, dia tetap nggak bakal kemana-mana walaupun kita usik. Oke, tapi kita nggak mau ganggu, kita silaturahim. Oke, lanjut. Dan ini sobat HM, jadi ini dulu itu area dapurnya, akan tetapi karena kosong udah sekitar 6 tahun, ini atapnya itu hancur semua sobat HM. Jadi ini bahkan pohon itu si pohon itu masuk ke dalam tembok, akar-akarnya segala macam. Nah ini salah satu, ini kebukti buat dapur ini dapur ini sobat HM. Nih ini area buat masak atau cuci piring ya, gitu. Ini sobat HM. Nah saya ada merasakan sesuatu ya, ini sobat saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi sobat saya, kenapa saya sengaja tadi masuk dari ini dari pinggir, supaya yang ke pinggir itu nanti adanya di dalam. Nah kebukti, tapi saya juga agak salah nih, ternyata ada yang sebagian naik ke atas sosoknya. Nah kayak sekarang nih kalau saya perhatiin ya, di atas ini seperti ada si mbak ya, cuman bukan yang suka ngeganggu. Ini lebih ke dia emang tempatnya di sini ya, areanya sini nih gitu. Tapi tadi kemungkinan dari sini dia ke sini nih ya, sosoknya si mbakku nih ibaratnya ya. Nah ada sosok seperti kakek-kakek, dia memang pakai bahasa Sunda. Dia nanya keker naon, saya bilang lagi silaturahim kok cenah kieu rame cenah gitu. Terus saya bilang maaf, memang kita silaturahim sambil ada maksud untuk apa, mengorek sejarah di sini ada apa aja gitu. Itu satu gitu. Cuman saya tidak terlalu banyak bicara, belum sempat banyak bicara. Si kakek gitu antara ngizinin atau enggak gitu, tapi nggak ada ya apa yang disampaikan, dia cuma langsung mundur. Jadi bukan mundur gini ya, tapi lebih ke pinggir gini gitu. Entah itu maksudnya ngasih jalan atau seperti apa, itu kita sendiri yang harus bisa menebak itu gitu. Dia kakeknya masih pakai ini, masih ada kayak baju koko gitu, pangsi ya, pangsi ini kayak gini segini, kayak Sunda, iya Sunda pangsi gitu ya. Tapi lama enggak. Sosok di sini banyak sobat saya, salah satunya ada Mbak Kun, termasuk lontong juga, termasuk anak kecil juga. Cuma ini anak kecil
apa ya, dia itu yang suka ngambil uang. Ya sobat AM, yuk kita langsung masuk dulu ke dalam. Selanjutnya saya pengen review bagian ininya, tapi kita ke dalam dulu karena saya belum ke dalam. Oke sobat AM. Seperti ada yang gitu. Tahu sosoknya apa? Karena ini apa? Ini sebetulnya dapur, akan tetapi nih lihat nih batas temboknya nih ini batas temboknya ini apa? Hancur. Jadi atap-atapnya ini hancur nih. Nah, dulu itu 5 tahun yang lalu masih inilah ibaratnya. Nih. Tuh lihat ini akar-akar yang masuk ke dalam. Tadi ada yang manggil gitu. Bukan manggil sih, ada seperti kayak gerengan lah. Coba tanya. Ini kita jadi ke samping ke dapur. Nah, sekarang kita langsung. Nih. Apa ini maksudnya? Kita nggak tahu. Dapurnya ternyata ada 2. Satu mungkin dapur itu khusus masak, kalau di sini untuk buat cuci piring atau apa gitu ya. Alam. Pada dasarnya ini banyak ada 2 dapur kalau nggak salah. Nah, kita masuk. Saya penasaran lorong apa? Ruangan yang ini tuh ada apa sih? Audionya beda banget. Yuk, sini. Coba saya sini dah. Nah, ini tuh kan atap ke atasnya tuh masih ada atap ya, masih ada tembok. Jadi dia si atapnya itu ambruk. Ini ban plafon gitu. Ini plafon harusnya. Cuman genteng itu udah di atas plafon, udah nempel ke plafon lah ibaratnya. Nah, ini seperti kayak ada orang di atas. Ya, ada ini, ada si Mbak di atas ngeliatin kita. Ada si Mbak di atas ngeliatin kita. Rambutnya panjang terurai seperti ini, ya. Gak apa-apa. Itu tuh. Nah. Oke, gak apa-apa. Lanjut. Ini kamar mandi sobat saya. Nah, kamar mandi ini 6 tahun ambruk seperti ini, coba bayangin, ya. Ini toiletnya kan ini. Ya. Yuk kita coba review dulu yang ruangan lain. Datang. Coba saya ada seperti Mbak yang ucang-ucang kakinya, dia duduk di sini nih. Ya, tadi udah direview sama kamera yang pertama tuh, siapa tahu ketangkap. Ini masih ada sosoknya seperti ini, saya merinding dengan Allah. Nah, coba saya penasaran siapa yang ada di bawahnya. Gak ada sobat saya, tadi masih di sini. Udah. Nih sampai atap ya, cuman pada cantik dibuat. Kamera kesini dah, yang tadi saya bilang. Jadi ketika saya di ruangan sana itu ada sosok perempuan ngeliat, nggak taunya berdiri di sini. Nah sekarang tuh masih di atas tuh, dia sosoknya perempuan pakai baju putih. Untuk yang bisa melihat atau ini nanti komen di komentar YouTube saya ya, bener nggak apa yang saya lihat. Nih liatin tuh, diliatin di atas tuh, lihat ya. Yang ini diam tuh, ini tuh liatin, ada masih tuh, dia goyang, dia berdiri, lebih ke berdiri dia. Nih, yang ini diem pohonnya, tapi yang ini diem karena dia di situ ada sosok seperti si Mbak pun duduk, berdiri. Tadi duduk dia di sini nih, pindah ke sini. Ini masih nih, tuh masih bergoyang atasnya tuh, kelihatan daun-daunnya. Ini masih ada sosoknya, ya. Tapi dia tidak mengganggu, justru kita ngeganggu, dia naik ke atas. Gak apa sobat saya, tuh masih ada gerakan. Oke, yuk lanjut ruangan lain. Ini atap-atapnya hancur, ini plafonnya subhanallah, ini sayang banget. Ini ruangan yang tadi saya bilang ruangannya gede. Ini pun
saya marah. Terus saya merinding. Jadi apa, saya merinding, saya apa, kayak marah, tapi saya nggak ngeliat sosok gitu, kayak apa ya, kayak dia nggak ngizinin kita, tapi nggak ada yang suaranya kayak kayak gitu aja. Oke, ntar saya pengen tahu, nanti saya mau cari lagi sosoknya apa sih, siapa tahu nanti dapat. Oke, yuk kulik sini. Nah ini ruangan, satu ruangan lagi. Ini sobat saya, ini ruangan ini konon katanya, jadi ada bapak-bapak sekitar, rumahnya nggak jauh dari sini. Kan ini tembus ke rumah warga ya. Ketika itu bapak-bapak itu hari Jumat, katanya mau Jumatan, bapak-bapak lagi ngerapiin kerjaannya. Di sini kayak ada orang rame. Ketika itu masuk dia dari pintu depan ke sini, penasaran. Dia cuma mau ngingetin kalau yang emang dia muslim harusnya Jumatan kayak anak-anak. Akan tetapi pas dia kesini langsung merinding. Nggak ada orang satupun, bapak itu langsung kabur keluar. Nah pas udah berapa hari kemudian si bapaknya sakit, disyariatin katanya diganggu sama itu karena bapaknya ngeganggu katanya. Padahal kan bapaknya ngerasa keganggu hari Jumat kalau nggak salah ya katanya. Oke, saya penasaran. Ya, ini batas-batas rumah warganya nih, lihatin. Dari sini diintip nih, kayak ada yang ganggu, kayak ada suara risik gitu rame. Nah ini nih, ini sobat saya. Nah, ya, ya, itu tembus ke rumah warga coba. Ya jelas ya. Oke, sip, lanjut. Kita review bagian dalam sudah. Memang nggak luas, akan tetapi ini banyak yang menurut saya agak ganjil juga, tapi pada dasarnya mah kita untuk silaturahim sih, bukan emosi gitu. Memang banyak yang nggak suka. Sobat HM, saya akan coba nge-review salah satu bangunannya kebun yang di belakang ini nih. Katanya warga sekitar itu benar-benar ada yang sempat ngelihat kayak kunti warna merah, dia ngalangin jalan gitu. Yuk coba penasaran. Itu si Chandra nih, sobat HM tahu gak, saya jatuh bukan kepleset ya. Jadi ketika saya megang ini ada sesuatu yang seperti narik saya, jadi kayak penasaran dia, bukan buru-buru, dari tadi saya dipanggil. Ini sosoknya. Oke, kita center nih. Nih sosoknya. Saya nih, ini hanya kakinya aja, tingginya ada segini. Nah, nggak ada 2 meter tapi sekitar 2 meter, nggak ada 3 meter tapi sekitar 2 meter setengah. Bener yang seperti warga tadi ceritakan ke saya, ada sosok hitam katanya, tapi saya sekarang bukan katanya, saya melihat sosoknya ini sendiri ya. Di dalam ada sesuatu juga ya. Oke, lanjut sobat saya. Ayo. Nih coba saya sini. Assalamualaikum saya. Kameramen udah situ aja tunggu. Ada anak kecilnya kepalanya botak, giginya bertaring, pakai pempes aja.
Jadi gini sobat HM, ini apa? Sobat HM, ini sosoknya apa? Lebih jelasnya tuyul. Dia ada apa? Ada taringnya. Taringnya putih seperti biasa, akan tetapi dia bukan bertaring dari bawah ke atas sama bawah atas ke bawah ya. Dia itu lebih ke atas ke bawah aja, yang bawahnya pendeknya. Terus pakai celana kolor. Dia bicara seperti ini. Tolong saya bawa pulang. Bawa pulang jangan ini. Ini sosoknya tuyul. Jadi ini kayaknya peliharaan cuman nggak dirawat atau nggak diurus, akhirnya dia terbengkalai seperti ini. Dari tadi saya ngeliatin di situ kayak ada cahaya kelebat-kelebat. Ini sosoknya mana tadi? Tadi di sini sobat HM nih. Tadi di sini. Di sini dia. Baik sobat saya. Udah kita tinggalkan itu dia deh. Kalau ada lagi biarin kita ini. Yuk. Jadi ini. Nah, harusnya review sama mobil. Coba mobil orang review. Nih sobat HM, ini saya berada di samping rumahnya. Masih gitu. Cuman saya nggak bisa lihat ini sosoknya apa ya. Kalau yang gede jelas di situ, tapi kalau ini nggak ada. Coba saya cari tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cahaya dimatikan dulu. Kayaknya dia nggak suka cahaya dah. Coba. Oke, boleh nyalakan. Boleh dinyalakan. Jadi gini ya sobat saya, setelah saya di tukang air nuturin ya nih, setelah apa saya sedikit pengen tahu interaksi sedikit, ini sosoknya lebih ke arah jadi tingginya pendek seperti biasa, akan tetapi dia tuh apa seperti orang pada umumnya, akan tetapi gini badannya bundar, terus kayak kodok. Tahu kodok gak? Kodoknya jadi ya itu perutnya gendut gitu, terus jalannya kayak gini dia. Jadi kalau jalan dia gini. Nah sosoknya itu ininya betaring, giginya jarang-jarang tapi banyak betaring. Nah gak tahu ini sosok apa, saya baru lihat sosok seperti ini. Dari tadi hanya menggereng ya. Nih kita lihatin di sini ya sosoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu udah ketangkep kamera. Saya penasaran. Coba kita kasih baca dulu kamera. Bismillah. Coba kamera orang bacaan lah. Di celah apa yang nangkap sosok itu? Alhamdulillah. Coba. Nih sobat HM, sosoknya gede, apa bulat ya? Bulat. Nah, sosoknya bulat. Dia terus jalan sobat HM. Nah, itu tuh ada rumput tuh yang goyang tuh, dia jalan ke situ tuh. Nah, sobat HM. Nih sobat HM, dia melintas tadi ke sini. Nah, ini rumputnya masih bergoyang. Nah, tuh. Oke.
Lo sobat HM. Jadi apa? Jadi gini nih, ketika saya jalan tadi itu nanti insya Allah ya ada di kamera ya. Jadi ketika saya kejar sosok itu, dia itu lebih ke arah kodok. Memang benar kodok ya. Akan tetapi ekornya gede, ininya gede. Jadi kodok benar. Jalan, tapi kayak manusia. Giginya betaring-taring, juga. Terus matanya kayak keluar. Dia tapi keluarnya ke pinggir kayak gini ya. Nggak tahu siluman kodok apa, nggak tahu, wallahu alam tuh. Ketika saya tadi kejar, dia malah nabrak. Bukan masuk ya, nabrak gitu loh. Jadi dia sekarang tahu gak kemana, sosoknya balik lagi ke sana. Jadi dia di sini. Ketika saya kejar dia nabrak lewat sini tadi. Makanya saya tadi sempet apa kayak ketarik. Ini jadi saya kaget ya. Saya nyalahin kamera ke arah sini, dia nabrak. Jadi pas nabrak itu gimana sih orang gini? Jadi saya gak ada tahanan. Nah, mudah-mudahan itu tripod gak rusak. Oke sobat AM, penasaran saya. Yuk. Saya mau review salah satu di samping ini kan ada mobil. Itu mobil katanya dulu mobil angkot, terus tuh bekas ada kejadian apa gitu, terus angkotnya sampai sekarang dipotong katanya. Yuk, bukan orangnya, angkotnya. Yuk, coba. Nih, ini nih bangunannya. Ini atapnya hancur karena memang apa sih? Kosong udah 6 tahun itu lumayan sih menurut saya ya. Lumayan lama lah hancur. Nih. Di dalam ini apa? Ini dipakai tempat mainan kayak sosok yang pendek-pendek itu kayak apa ya? Botak tuyul itu yang saya bilang itu ternyata banyak. Jadi dia mainnya di sekitar sini. Jadi dia itu ketika main diawasin sama sosok Mbak Kun gitu loh. Mbak Kun ngawasin. Sekarang pun saya berdiri di sini masih ada yang berjalan-jalan seperti ini ya. Nah, sosok Mbak Kun saat ini sedang memantau kita, ada di sebelah sini. Nah, dia berdiri di situ. Cuman dia lebih ke buram ya. Kalau asap itu tipis asapnya gitu. Kalau asap tebal itu bagus gitu ya. Mbak Kun itu ngawasin kita, oke. Dan ini mobil kosongnya nggak tahu kenapa. Ya ini bekas angkot, akan tetapi angkotnya itu udah dipotong ya. Bodinya udah dipotong, udah dijual kali ya. Oke sobat saya penasaran, saya naikin ini. Iya, masih ada ininya. Angkot ini. Oke sobat saya masih penasaran sama yang di dalam tadi. Ketika saya review di bagian ini nih, seperti ada gerak langkah, seperti ada bunyi langkah atau enggak seperti menggema, seperti diinjak itu temboknya. Saya penasaran, makanya saya pengen ke dalam lagi untuk ngecek ada apa sih di situ. Ada yang ganjil kayaknya. Yuk sobat saya ikutin. Nih sobat saya, ini kalau saya perhatiin sosok yang tadi itu kalau kita ke dalam dia keluar, kalau kita keluar dia ke dalam, kalau kita ke kamar ibaratnya dia di luar. Intinya ruangan itu seolah-olah dia itu tidak mau sedikit ada interaksi dengan kita, malah menjauh gitu loh. Entah faktor apa, wallahu a'lam. Yuk kita penasaran sini. Coba saya pengen sedikit interaksi dulu sedikit. Penasaran kan yang tadi menggema. Dari sini dia cenderung apa tadi seperti suara kan ya. Itu udah ketahuan kayak sejenis kodok gitu. Tapi siluman kodok lebih jelasnya ini. Warnanya hitam. Lebih keterang ya. Siapa tahu bisa ngobrol sama saya. Karena dia nggak mau ngobrol. Tapi saya pengen tahu saya panggil di sini sosoknya.
saya cari yang pertama itu, saya kejar, dia malah nabrak kaki. Dia malah menghindar, menjauh, karena saya kasih energi seperti panas ya, jadi dia itu malah menjauh, tidak ada sekarang kini, kosong. Jadi saya tarik pun nggak berusaha masuk, nggak ada. Oke sobat saya, kita kesana aja, kita penasaran. Jadi sobat saya, kesimpulannya, rumah kosong yang ternyata disita sama bank ini berada di tengah perkampungan daerah Bogor Asri. Konon katanya cerita dari warga ada sosok ini sosok itu. Setelah malam ini saya review, ternyata ada sebagian yang benar, ada sebagian yang enggak. Salah satunya seperti kuntilanak merah. Saya tidak menemukan sosok kuntilanak merah ya. Akan tetapi kalau kuntilanak warna putih itu memang di sini banyak gitu. Terus yang keduanya, saya menemukan seperti kodok, tapi dia berwujud manusia, dia cembung badannya. Kodok gimana sih badan kodok? Cembung, kakinya seperti ini, jalan seperti ini. Tadi saya kejar ketika saya coba kamera untuk bisa mendapatkan sosok itu, saya kejar, akhirnya dia nabrak kaki gitu. Sampai kaki saya kekeram kayak kesemutan gitu. Terus yang keduanya. Yang ketiganya, yang konon katanya kata si bapak orang sini ada yang cerita hari Jumat itu mau Jumatan ada kayak anak bercanda di sini, anak laki-laki. Khawatirnya kata bapak-bapak orang yang mesum ngajak pacar, tapi di sini nggak ada. Akhirnya si bapaknya sakit tempoh hari seperti itu sebagainya. Dan yang mengganggu di jalan itu salah satunya yang bau bunga. Memang ada sosok seperti bau bangkai itu cenderung ke lontong. Kalau yang bau bunga itu cenderung ke embakun gitu. Nah, saya ada pesan buat kalian. Mau bau apapun atau mau wangi apapun, kita jangan hiraukan. Kalau kita semakin hiraukan, kita semakin takut, kita semakin parno. Pada dasarnya makhluk itu ada. Jadi dengan dia menunjukkan eksistensi dengan seperti menunjukkan bau atau salah satunya wangi, itu menunjukkan bahwa dia ada. Dengan itu kita jangan takut. Kalau kita takut, selamanya kita akan parno, tidak akan berani lewat sini. Oke sobat saya. Dan jangan lupa juga kalian selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang seperti itu tidak akan mengganggu, tidak akan menunjukkan eksistensinya kepada kita. Oke sobat saya. Mungkin itu saja dari saya. Tonton terus konten-konten selanjutnya, tonton terus video-video selanjutnya di Hunting Misteri, pantau terus, stay tune terus. Dan jangan lupa kalian sambil nonton, jangan lupa mainkan jari kalian. Yang belum subscribe boleh subscribe, yang udah subscribe cukup like, share, and komen aja. Oke sobat saya, terima kasih. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.